Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agung. Saya PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran di BPGTK Jawa Timur, yang ditugaskan sebagai admin LMS ya Bapak Ibu. Bukan fasilitator, tapi admin LMS eh, selama kegiatan apa pelatihan pendik ya, baik perpustakaan, laboratorium, dan juga tenaga administrasi. Hmm. Di dalam grup ini juga ada Bapak Ibu fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi eh, di sini jumlahnya semakin bertambah ya. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator, baik kelas perpustakaan maupun kelas laboratorium. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan pendik kelas perpustakaan dan laboratorium. Izin pada siang hari ini kita akan menyimak bagaimana tentang LMS ya. Bapak Ibu, seperti yang sudah tertera dalam surat undangan dan juga informasi yang sudah kami sampaikan di grup WhatsApp, bahwa pelatihan ini akan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu belajar mandiri ya Bapak Ibu. Itu sifatnya daring, tidak ke lokasi kegiatan. Bapak Ibu belajar dari manapun, bisa dari sekolah, bisa dari rumah, jam berapapun itu bisa ya. Tidak dibatasi dengan jam tertentu gitu. Jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Selama berapa hari? Selama 7 hari, dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Bapak Ibu. Tanggal 19 ya. Bapak Ibu belajar mandiri. Nah, di dalam proses belajar mandiri di LMS itu juga ada bahan bacaan yang Bapak Ibu harus baca dan juga ada tugas yang harus dikerjakan ya. Lalu pada tanggal 20 Bapak Ibu akan masuk ke tahap 2 yaitu sesi tatap muka. Sesuai surat undangan itu lokasinya di Kota Batu, di Hotel Aston kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, di Hotel Aston. Nah, Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan fasilitator dengan tatap muka ya, dalam mode tatap muka. Jadi bertemu langsung seperti itu. Lalu bagaimana LMS di sini berperan baik di tahap 1 maupun tahap 2. Di tahap 1, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu Bapak Ibu belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Nah, selama sesi tatap muka masih menggunakan LMS juga ya Bapak Ibu. Nanti akan dibimbing oleh fasilitatornya di sana. Entah itu upload tugas atau materi-materi itu bisa diunduh dari LMS. Nah, Bapak Ibu, kami izin bertanya dulu. Bapak Ibu sudah berhasil login ya? Ada yang belum berhasil login ke akun yang kami pinjamkan, Bapak Ibu? Bisa resen aja atau di kolom chat ya, Bapak Ibu, karena suaranya kami mute. Alhamdulillah, sudah banyak yang berhasil, nggih, Bapak Ibu. Kemudian juga kemarin itu ada pertanyaan, bagaimana eh, perangkat yang digunakan ya? Bapak Ibu dapat disarankan, sangat disarankan menggunakan laptop atau PC, komputer ya. Seandainya tidak ada, tetap bisa menggunakan gawai, baik HP atau tablet kalau Bapak Ibu punya. Cuma memang kendalanya nanti ketika melihat materi ya, materinya akan kecil kalau di HP itu akan kecil, tidak bisa jelas. Dan proses pengiriman tugas juga akan lebih sulit karena Bapak Ibu kalau mengerjakan tugas itu kan pasti mengonsep dulu ya di Word gitu ya, di Microsoft Word atau di aplikasi apapun untuk pengolah kata, kemudian apa namanya menyimpannya ke dalam mengkonversi ke dalam format PDF. Nah, itu baru diunggah ke LMS. Jadi kalau menggunakan HP bagi yang sudah familiar aplikasinya apa di HP mungkin akan mudah saja, tapi kalau
belum familiar, saran kami mungkin menggunakan laptop atau PC, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu di rumah belum ada gitu ya, belum memiliki. Nah, Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk pengiriman tugas itu di sekolah, ya, di sekolah. Kalau membaca materi mungkin bisa menggunakan handphone atau tabletnya gitu ya, mungkin bisa. Tapi untuk mengerjakan tugas itu kami sarankan mungkin bisa saat di sekolah kalau memang belum memiliki perangkatnya ya. Jadi pakai komputer sekolah atau laptop sekolah begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami akan eh, share bagaimana masuk ke LMS ya Bapak Ibu. Saya sudah cek, sudah ada beberapa yang masuk ya di sana, sudah beraktivitas di sana. Ya, melihat-lihat gitu ya, beberapa sudah ada. Tapi saya jelaskan dari awal sekali. Izin saya share screen Bapak Ibu. Baik. Oke, sudah terlihat layar saya Bapak Ibu. Di chat aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Mohon konfirmasi di kolom chat Bapak Ibu. Eh, baik, sudah terlihat. Terima kasih. Bapak Ibu, pertama kali Bapak Ibu, kenapa kami minta login dulu ke Google ya, ke email ya Bapak Ibu. Karena nanti di sini Bapak Ibu akan selalu diminta login menggunakan akun gitu ya. Kalau apa namanya tidak pernah login tuh akan lebih sulit gitu ya. Kami ingin mengkonfirmasi dulu bahwa akun ini sudah dapat diakses gitu. Nah, aksesnya kemana Bapak Ibu? Di sini ya, ke alamat guru.kemendikdasmen.go.id. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan ada bahan tayang yang kami bagikan ke grup dan rekaman ini juga akan kami share di grup ya Bapak Ibu. Jadi mohon dapat menyimak dulu saja begitu. Jadi alamatnya di sini ya Bapak Ibu, guru.kemendikdasmen.go.id. Lalu pilih yang mana? Pilihnya diklat Bapak Ibu. Pilihnya diklat. Nah, begitu Bapak Ibu klik menu diklat, itu Bapak Ibu akan diminta login ya di sini login. Nah, di sini klik masuk ini pasti akan diminta login. Nah, kalau saya mungkin pop up window di sini tidak terlihat oleh Bapak Ibu, tapi saya lanjutkan saja. Diminta proses login. Nah, kebetulan ini diklat yang saya ikuti banyak ya Bapak Ibu. Seharusnya nanti kalau Bapak Ibu akan hanya ada satu kotak saja ya. Satu kotak saja. Di sini saya contohkan Bapak Ibu, ini yang versi Nadia. Ini ya Bapak Ibu. Saya masuk ke kelas laboratorium saja ya, sama saja Bapak Ibu. Di sini akan diminta login lagi atau dihubungkan akun email tadi, akun belajar ID-nya ke LMS lagi gitu ya. Ini klik hubungkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Akan tampil seperti ini. Mohon izin saya refresh. Nah, akan muncul 3 menu di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ada 3 menu. Sebentar. Ya, akan muncul beranda semua modul dan peserta ya, Bapak Ibu di sini. Ketika masuk pertama kali, Bapak Ibu selalu masuk ke halaman apa? Beranda ya, Bapak Ibu. Di halaman beranda. Nah, di sini ada informasinya, Bapak Ibu. Ada informasi apa? Kelas, ya, kelas berapa, kemudian eh, tendiknya tendik yang mana? Apakah laboratorium atau yang perpustakaan? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya ini akan ada sambutan ya, kata sambutan atau ada informasi awal. Lalu bagaimana untuk masuk ke kelas ke melihat materinya? Bapak Ibu bisa klik
ini, mulai pembelajaran yang di tombol bawah ini, atau Bapak Ibu bisa klik semua modul yang ada di sebelah kiri, menu yang di sebelah kiri, yang di bawahnya beranda ini ya, sama saja. Saya klik mulai pembelajaran. Oke, nah seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah halaman LMS-nya Bapak Ibu ya, untuk melihat semua materinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini akan terlihat beberapa kotak ya, kotak-kotak gitu ya. Ada kotak pendahuluan, ini kotak pendahuluan, lalu di bawahnya ada kotak belajar mandiri ya, yang saya sorot ini, belajar mandiri ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tatap muka, gitu ya. Yang ini ada kotak tatap muka Bapak Ibu. Tatap muka modul 1 ya. Ada modul 1, kemudian di bawahnya lagi ada kotak tatap muka modul 2 ya. Modul 2. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada kotak tatap muka modul 3 ya Bapak Ibu. Jadi tatap mukanya tidak hanya satu kotak tapi ada beberapa kotak. Kemudian di bawahnya ada kotak studi lapangan. Gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kotak evaluasi fasilitator. Ya. Kotak ini diisi di hari terakhir saat tatap muka, Bapak Ibu. Jangan diisi sekarang, ya. Saat tatap muka di hari terakhir, kita kan tatap mukanya 20, tanggal 20 sampai tanggal 24 ya, Bapak Ibu. 20 sampai 24. Diisi di tanggal berapa? Di tanggal 23, Bapak Ibu. Ya. Jangan diisi sekarang, tapi di tanggal 23. Kemudian di bawahnya lagi ada kotak RTL dan tes akhir. Ya, Bapak Ibu. Nah, RTL dan tes akhir. Di bawahnya lagi ada sebentar, ada evaluasi reaksi peserta. Ini diisi kapan evaluasi ini? Ini diisi selama sesi tatap muka atau tahap 2. Ya, tiap hari mengisi, bukan diisi di hari terakhir saja ya, Bapak Ibu. Tapi di akhir hari, di sore hari, Bapak Ibu mohon dapat mengisi evaluasi reaksi. Itu ya. Sekali lagi ini diisi pada saat tatap muka, bukan di sesi belajar mandiri seperti saat ini ya Bapak Ibu. Nanti ketika tatap muka. Nah, kemudian nanti paling bawah sendiri akan ada sertifikat. Jadi Bapak Ibu akan mengunduh sertifikat itu di sini, tidak di tempat lain ya Bapak Ibu, akan ada di sini. Nah, Bapak Ibu, kami jelaskan dulu bagaimana fitur LMS-nya ya. Yang pertama itu Bapak Ibu, kotak-kotak ini, kotak pendahuluan, belajar mandiri, kemudian tatap muka ini bisa dibuka tutup. Kalau Bapak Ibu mau buka satu-satu bisa, diklik di judulnya saja, ya, itu ya, bisa diklik untuk buka atau menutup. Tapi kalau ingin menutup semua, di sini di atas, di kanan atas itu ada tombol tutup semua, ya, ini ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan mouse saya terlihat ya di sana. Jadi tutup semua ini cara paling cepat untuk menutup semua kotak. Nah, seperti itu. Kalau mau lihat semua, klik lihat semua, tombol lihat semua. Maka semua kotak dari pendahuluan, belajar mandiri, tatap muka modul 1, modul 2, modul 3 itu akan terlihat semua, Bapak Ibu. Ya. Cuma kan terlalu panjang. Mungkin Bapak Ibu akan terganggu gitu ya, tidak fokus. Nah, silahkan. Itu bebas, tidak ada ketentuan khusus. Kalau Bapak Ibu punya apa namanya gaya yang ingin fokus ya, mungkin semua ditutup dulu lalu fokus ke belajar mandiri. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak mudah terganggu atau terdistraksi, tidak apa-apa, dibuka semua juga tidak masalah. Itu ya Bapak Ibu. Baik.
Saya lanjutkan. Setiap kotak, ya, setiap kotak ini Bapak Ibu itu punya aktivitas. Pada kotak pendahuluan ada aktivitas membaca dan tes awal, Bapak Ibu. Ada aktivitas membaca ini ya. Ikonnya ini Bapak Ibu. Ikonnya ini dokumen ini, ya. Ini pendahuluan. Ini bisa diklik ya Bapak Ibu. Punya aktivitas membaca dan tes awal, ya. Nah, kemudian di setiap aktivitas itu ada perintahnya atau ada statusnya Bapak Ibu. Kalau di sini di yang baca ini diminta Bapak Ibu peserta diminta untuk melihat atau membaca nih yang saya sorot nih. Bentar, saya besarkan. Nah, lihat. Nah, gitu ya. Kalau tes awal ini status, ya. Belum mengerjakan. Belum mengerjakan. Oke. Nah, begitu juga dengan kotak belajar mandiri ya Bapak Ibu. Ini punya aktivitas masing-masing, ya. Malah untuk belajar mandiri ini ada beberapa aktivitas ya, modul 1, kemudian ada modul 2, kemudian modul 3, ya. Ada tiga modul yang Bapak Ibu harus pelajari selama belajar mandiri. Setiap modul ini punya aktivitas lagi Bapak Ibu. Ya. Ini ada mempelajari materi ini ya, konsep pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kemudian kalau ikonnya gambar kertas dengan ada pensil atau pulpen ini, ya, itu artinya Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugas, ya. Ini ya, contohnya ini ya, mengerjakan tugas. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu setiap habis membaca, di bawahnya pasti akan diikuti oleh mengerjakan tugas. Itu ya Bapak Ibu, pasti mengerjakan tugas. Kita lihat modul 2 masih di sesi belajar mandiri. Oh iya, Bapak Ibu, kode di sini BM 1.1 ini menandakan kode BM itu belajar mandiri. Biar Bapak Ibu tidak terkecoh ya nanti ya, tidak bingung gitu ya, atau bertanya-tanya apa sih BM itu. Nah, kode BM 1.1 ini adalah belajar mandiri modul 1. Nah, kalau di bawahnya BM 1.1.1.1, satunya ada 3, itu pasti sub dari atasnya. Sub kegiatan dari yang di atasnya, gitu ya. Sama. Nah, kalau kita lihat di modul 2, pasti kodenya sudah berubah lagi. BM 2.1. Ini artinya belajar mandiri, modul 2, kemudian 1 itu menunjukkan modul atau bahan bacaan yang pertama, atau aktivitas pembelajaran yang pertama. Gitu ya. Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu nanti di sini. Nah, Bapak Ibu harus apa namanya? Jeli ya melihat kode-kode ini ya. Jangan sampai nanti mau unggah tugas sudah sampai BM 211 ternyata unggahnya keliru. Unggahnya di BM 111 gitu ya. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap tugas punya rumahnya masing-masing atau kamarnya masing-masing Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya ke atas lagi ke pendahuluan. Di sini akan terlihat ya warna. Kalau tulisan pendahuluan yang di sini, itu warna hitamnya sudah jelas ya. Beda dengan tes awal, yang masih warna abu-abu ya. Itu artinya apa? Artinya aktivitas yang warna abu-abu itu belum dapat dikerjakan atau mempunyai waktunya, tanggal waktunya sendiri. Itu ya Bapak Ibu, tanggal waktunya sendiri. Jadi atau ada syaratnya, Bapak Ibu harus melakukan apa dulu, begitu ya. Nah, kalau di pendahuluan ini sudah warna hitam cerah gitu ya, itu sudah bisa
diakses. Nah, kalau tes awal ini kan tidak bisa diklik ya, tidak bisa diklik ya. Tapi kalau pendahuluan, Bapak Ibu klik ini sudah bisa, ya. Nanti akan dibawa ke sini, ya. Baik. Bapak Ibu di pendahuluan ini kan tadi diminta untuk melihat atau membaca. Nah, Bapak Ibu jangan dilewatkan ya, dibaca semuanya Bapak Ibu. Silakan dibaca semuanya, ya. Bapak Ibu juga harus melihat di dalam menu pendahuluan ini punya 4 tab atau sub menu lagi ya. Ada latar belakang, ada tujuan, ya, ada tujuan, kotak tujuan, kemudian ada kotak struktur program ya di sini, kemudian ada lagi alur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini semuanya harus Bapak Ibu baca, ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya harus Bapak Ibu baca. Saya kembali. Kalau mau kembali bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa klik semua modul yang ada di sini ya. Semua modul. Ini bisa diklik di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah kembali ke halaman awal. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di apa namanya? Pendahuluan ini tanda di sebelah kanan tadi belum centang ya Bapak Ibu. Sekarang sudah centang gitu ya. Kalau yang tes awal ini masih lingkaran ya, berarti belum dikerjakan. Nah, setelah saya tadi membaca pendahuluan, ternyata tes awal yang awalnya abu-abu ya Bapak Ibu, sekarang sudah berubah menjadi warna hitam pekat ya, sudah hitamnya sudah full gitu ya. Artinya apa? Artinya tes awal ini mempunyai syarat harus membaca pendahuluan dulu ya. Seperti itu ya. Nah, saran kami kalau Bapak Ibu sudah klik pendahuluan, kemudian tes awalnya masih abu-abu, kemungkinan Bapak Ibu belum membaca semua submenu yang ada di dalam pendahuluan ya. Seperti itu. Nah, ini contoh saya buka tes awal sekarang, tes awal. Nah, pada tes awal Bapak Ibu harus memperhatikan informasi yang ada di sini ya, Bapak Ibu, ya. Ada berapa jumlah soal, ya. Kemudian dimulai jam berapa? Available ini dimulai ya Bapak Ibu. Bisa diakses. Mulai jam berapa? Di sini ada tanggal 13 Oktober jam 15.00. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu setelah membuka tes awal, kemudian kok belum bisa diakses, lalu tanya di grup gitu ya, mungkin akan lebih baik eh, Bapak Ibu melihat dulu informasi yang ada di sini. Kemudian durasi mengerjakan tes awal Bapak Ibu. Tes awal ya, itu 45 menit. Nah, seperti itu. Jadi di sini sebelum tanggal 13 jam 15.00 pasti tidak akan muncul Bapak Ibu soalnya atau tesnya itu tidak bisa diakses lebih lanjut. Nanti setelah jam 15.00 baru Bapak Ibu bisa mengerjakan tes awal. Nah, kemudian di sini dilihat lagi batas waktunya. Sampai kapan? Apakah cuma 1 hari? Apakah sampai 2 hari boleh mengerjakan? Artinya tidak perlu hari ini ya, bisa besok gitu ya. Di sini keterangannya tidak ada batas waktu. Artinya bisa dikerjakan kapan saja. Oke. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Saya kembali ke awal lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada kotak belajar mandiri, di sini ya Bapak Ibu, di kotak belajar mandiri, ini baru bisa diakses dengan syarat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di sini ada syarat. Itu harus menyelesaikan kotak pendahuluan. Kotak pendahuluan itu kan ada 2 aktivitas ya, Bapak Ibu. Ada 2 aktivitas. Membaca pendahuluan dan tes awal. Itu harus centang semua. Gitu ya. Nah, kalau sudah dua-duanya masih sudah centang, tapi belum bisa mengakses, nah itu
bisa ditanyakan di grup ya Bapak Ibu. Masih yang di bawah ini masih abu-abu begitu ya. Itu bisa ditanyakan di grup gitu. Baik. Kemudian Bapak Ibu khusus untuk tatap muka yang kotak tatap muka modul 1, Bapak Ibu baru dapat mengakses itu tanggal 20 Bapak Ibu. Tanggal 20 saat mulai sesi atau tahap 2 ya. Tanggal 20 ketika sudah di lokasi kegiatan. Bukan saat ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses TM modul 1 itu pada tanggal 20 ya. Oke. Lalu di sini punya syarat Bapak Ibu, tatap muka modul 1 itu memiliki syarat. Bapak Ibu harus menyelesaikan semua aktivitas yang ada di belajar mandiri. Artinya apa? Di sini mulai dari membaca modul ya sampai dengan mengerjakan tugas itu pastikan sudah dikerjakan dan statusnya sudah berubah lingkaran ini menjadi centang seperti di kotak pendahuluan ya. Pastikan semua sudah centang. Kalau sampai tanggal 19 atau tanggal 20 Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan semua kegiatan di kegiatan pembelajaran di sesi belajar mandiri, maka sesi tatap muka ini, modul 1 itu tidak akan bisa diakses isinya. Pasti akan abu-abu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, pengalaman dari rekan-rekan di provinsi lain itu eh, informasinya peserta tidak menyelesaikan belajar mandiri itu ketika tatap muka. Akhirnya diberikan waktu 1 hari untuk mengerjakan semua. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 hari Bapak Ibu harus mengerjakan semua ini kan sangat kewalahan ya. Jadi daripada kewalahan saat tatap muka, lebih baik Bapak Ibu manfaatkan 7 hari ini dari tanggal 13 sampai 19 Oktober itu mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini. Ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya. Dikerjakan semua tugasnya. Dan dipastikan lingkaran di sebelah kanan itu berubah dari lingkaran kecil ini menjadi tanda centang. Seperti itu. Oke. Bentar. Sampai di sini saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya ya Bapak Ibu. Apa namanya? Hmm, Bapak Ibu bisa resen dulu kalau mau bertanya. Nanti akan saya sebutkan namanya untuk membuka mikrofonnya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Atau malah tidak jelas sama sekali Bapak Ibu? Saya khawatir malah terlalu cepat saya menerangkan ini. Alhamdulillah Pak Christopher sudah mengatakan jelas, nggih. Alhamdulillah. Oh ya Bapak Ibu, di akhir sesi nanti ada presensi ya Bapak Ibu untuk Zoom ini. Saya kalau lupa tolong diingatkan ya, ada presensinya untuk kegiatan Zoom ini. Ada yang kesulitan membuka LMS-nya Bapak Ibu atau sudah lancar? Oke, karena tidak ada yang bertanya, mungkin Alhamdulillah, saya lanjutkan gitu Bapak Ibu. Sekarang saya mau pakai em, bahan tayang. Sebentar.
Baik, mudah-mudahan layar saya sudah terlihat ya. Sebenarnya ini yang akan saya sampaikan, tapi ini kan paparan ya Bapak Ibu, saya tadi langsung praktek ya. Nanti slide ini, file ini akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasanya ya susah, misalnya akses ke mana tadi, alamat mana tadi? Alamat ruang GTK ini ya, guru.kemendikdasmen.go.id itu mungkin servernya sibuk, Bapak Ibu bisa akses ke sini ya, Bapak Ibu. Silahkan pilih kelasnya. Jadi di sini sudah kami berikan tautan, langsung masuk ke LMS ya Bapak Ibu. Nanti ini akan kami share di WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Tapi nanti jangan salah ya, jangan masuk ke kelasnya yang laboratorium, jangan masuk ke kelas perpustakaan, dan kelas perpustakaan jangan keliru kelas antara kelas pertama dan kelas kedua ya, seperti itu. Jadi ini shortcutnya lah, langsung gitu ya, langsung untuk masuk ke LMS. Baik, Eh, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini juga sudah. Ini juga kotak sesi yang tadi saya maksud ini bisa dibuka tutup ya. Oh, oh. Kemudian, nah ini sesi belajar mandiri, ini 13 sampai 19 Oktober. Ini harus selesai Bapak Ibu ya, harus selesai di tanggal 19 ya. Jadi Bapak Ibu berangkat sudah dengan tenang gitu ya, tidak ada eh, kendala. Oke, baik. Nah ini di tayangan ini lebih jelas. Setiap kotak itu punya syarat atau prasyarat ya Bapak Ibu. Nah, kalau prasyarat itu di sini, ya. Kemudian syarat, jadi kotak ini baru bisa selesai utuh itu kalau eh, semuanya tercentang. Nah, itu ya. Di sini ada instruksinya, selesaikan semua, itu syarat. Selesaikan semua. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan lagi. Nah, eh, tiap aktivitas itu punya status completion atau status penyelesaian, ya. Ditandai dengan apa? Centang dan lingkaran. Yang aslinya itu kan lingkaran ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diselesaikan itu akan berubah menjadi tanda centang. Seperti itu. Ini namanya status completion, tapi kita bahasakan aja penyelesaian ya, status penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, ini jenis aktivitas-aktivitas pembelajarannya itu ada di dalam tiap-tiap kota. Kemudian penjelasan mengenai ikon Bapak Ibu. Nah, kalau nggak pakai paparan gini akan kesulitan saya menjelaskan ikon. Di LMS Bapak Ibu itu hanya akan terlihat 3 icon kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama ikonnya itu adalah gambar kertas atau dokumen. Itu isinya materi atau bahan bacaan Bapak Ibu. Ya, itu sebaiknya semua dibaca. Kalau memang ada sub-sub menu bacaan, silakan dibaca semua sampai habis. Kemudian icon kedua itu gambar pesawat atau roket. Itu isinya survei atau evaluasi atau tes. Bisa tes awal atau tes akhir, ya. Itu selalu ditandai dengan gambar pesawat atau roket. Nah, kemudian icon ketiga, Bapak Ibu akan menemukan gambar dokumen atau kertas dengan eh, pensil ya, gambar pensil atau pulpen seperti itu. Itu isinya apa? Isinya tugas, Bapak Ibu. Nah, tugas itu ada 2 jenis, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang harus mengerjakan langsung. Jadi tidak perlu Bapak Ibu bikin di Word ya, di Microsoft Word atau di PowerPoint atau di Google Docs, tidak perlu, tapi langsung dijawab di LMS itu ada. Ada lagi yang jenisnya Bapak Ibu harus upload file. Kalau upload file itu artinya Bapak Ibu silakan mengkonsep dulu di Word atau di Google Docs atau di aplikasi apapun itu, kemudian di-convert
diubah ke atau disimpan dalam format PDF, kemudian baru diunggah atau diupload ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi jangan terkecoh kalau Bapak Ibu menemukan tugas tapi tidak ada tempat untuk unggah. Nah, berarti di situ harus ngetik langsung di situ Bapak Ibu. Ya. Oke, ini tadi sudah untuk bahan bacaan ya. Bahan bacaan itu di dalamnya, nah ini, ada bahan bacaan satu. Ini contoh BM Belajar Mandiri 1.1. Dalam bahan bacaannya itu ternyata punya submenu. Ya, ada 4 bahan bacaan di sini. Ada 4 kotak. Ya, ini semua harus dibaca Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengunduh bisa. Ini kan formatnya PDF ya Bapak Ibu. Formatnya PDF. Bapak Ibu bisa unduh. Ini ada tombol tanda panah ke bawah untuk mengunduh ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca. Tidak langsung dibaca di LMS, tapi diunduh nanti dibaca di perangkat lain itu bisa gitu ya. Bisa diunduh. Oke. Selanjutnya, ini tes tadi sudah ya. Itu ada informasi yang harus dibaca. Kalau nanti ini sudah terbuka, ini yang saya screenshot ini sudah dapat diakses ya. Contoh yang sudah dapat diakses. Ya, Bapak Ibu akan menemukan tombol mulai kuis. Ketika tes awal sudah bisa diakses, maka Bapak Ibu sudah dapat menekan tombol mulai kuis di dalamnya. Gitu ya. Silahkan dibaca ada berapa soal, ada 25, ada berapa, begitu ya, batas waktunya berapa? 45 menit. Kalau Bapak Ibu selama 45 menit baru mengerjakan 20 soal, maka Bapak Ibu sudah habis waktunya. Tidak bisa mengerjakan sisa soalnya lagi. Itu akan terlihat di sistem. Di kami akan terlihat. Lalu bagaimana jika terjadi gangguan? Misalnya internetnya putus atau listriknya padam, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pasti katakanlah baru mengerjakan 10 soal, lalu listrik padam. Ya, Bapak Ibu bisa di grup aja sampaikan bahwa eh, saya baru mengerjakan 10 soal atau sekian soal, namun listrik padam. Nah, kami akan lihat dulu di sistem apakah benar listrik padam atau karena hal yang lain gitu ya. Nah, jika memang karena listrik padam atau gangguan internet, kami akan berikan kesempatan untuk mengerjakan kembali. Ya, Bapak Ibu. Kami akan respon di grup, silakan mengerjakan kembali. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, kalau ada gangguan internet, listrik padam, tidak perlu khawatir. Nah, silakan Bapak Ibu sampaikan di grup, nanti kami akan proses gitu ya. Lalu mengerjakannya mulai dari mana? Mengerjakan sisa soal yang belum dikerjakan, tidak mengerjakan dari awalnya. Yang sudah dikerjakan, insya Allah sudah tersimpan pilihan jawabannya. Jadi Bapak Ibu cukup mengerjakan sisanya saja. Itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, em, ini untuk evaluasi Bapak Ibu ya. Tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa ada evaluasi ya. Evaluasi terhadap penyelenggaraan, terhadap fasilitator. Kemudian ada yang evaluasi harian yang dari hari pertama sampai hari ke-5. Nah, ikonnya sama, gambarnya sama, pasti pakai roket ya Bapak Ibu. Pasti pakai roket. Nah, pasti pakai roket. Ya, pasti pakai roket di sini ya Bapak Ibu. Itu sama. Nah, bentar. Nah, kemudian di sini ada instruksinya. Bapak Ibu harap harap membaca dulu ya. Harap membaca instruksinya, gitu ya. Di Bapak Ibu diminta untuk melakukan apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah siap mungkin bisa klik tombol mulai atau mulai kuis atau dan yang lain gitu ya. Nah, contoh Bapak Ibu. Tampilan antara evaluasi dan tes
awal atau tes akhir itu tampilannya akan sama seperti ini. Navigasinya akan sama seperti ini. Pertama, Bapak Ibu akan melihat instruksi di atas ini. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada questions. Ada soal 1, 2, 3 di kanan atas itu ya. Nah, nanti kalau di tes itu kan ada berapa soal, itu akan terlihat soal 1 sampai soal sekian gitu ya. Bapak Ibu bisa klik di situ ya, mau milih soal yang mana. Nah, kemudian ada waktu ya, waktu yang dibutuhkan. Nah, itu akan muncul di Bapak Ibu. Kemudian di bawah itu akan eh, terlihat soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Itu akan terlihat ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk tampilan dari menu tes atau survei atau evaluasi. Nah, ini mengingatkan lagi untuk evaluasi itu ada 2, evaluasi fasilitator dan penyelenggaraan. Ini diisi pada hari keempat, tanggal 23, Bapak Ibu, 23 Oktober. Kemudian yang evaluasi reaksi ini diisi setiap hari selama tahap 2, tatap muka, ya. Diisi setiap hari, jangan diisi sekarang ya Bapak Ibu. Diisi tiap hari pada saat tatap muka. Oke. Selanjutnya ini untuk tugas Bapak Ibu. Ini untuk tugas ya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Dari sisi peserta, Bapak Ibu ada beberapa kotak ini yang sudah saya berikan. Pertama, informasi. Ini ada batas waktunya atau tidak. Kemudian formatnya apa? Unggah dokumen atau langsung dikerjakan. Kemudian format filenya. Filenya itu di sini ditentukan harus PDF ya. Kalau Bapak Ibu mengirimkan Word itu nggak akan diterima, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di atas, di bawahnya itu ada instruksinya. Setelah mempelajari materi secara mandiri, Bapak Ibu diminta untuk membuat resume terkait materi yang telah dipelajari. Nah, kemudian unggah resume yang telah dibuat pada tempat yang disediakan. Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Ini petunjuknya, petunjuknya seperti ini. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu klik tombol kerjakan tugas di kanan atas ini ya. Klik tombol ini, baru Bapak Ibu nanti bisa melihat pilihan untuk unggah tugasnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah klik tombol kerjakan, nanti akan muncul di bawahnya itu. Jadi Bapak Ibu scroll ya. Kalau tadi di sini, mohon maaf, di sini kan tidak kelihatan ya. Bapak Ibu mungkin hanya terakhir melihat ini paling bawah itu petunjuk pengiriman resume. Kalau Bapak Ibu sudah klik tombol kerjakan tugas, Bapak Ibu bisa scroll lagi ke bawahnya. Di bawah petunjuk pengiriman itu ada tempat untuk unggah tugasnya. Pertama Bapak Ibu klik choose file ya. Kemudian nanti akan muncul jendela di mana file yang harus diunggah. Di folder apa atau di drive mana yang file itu ada gitu ya. Klik choose file, pilih filenya, kemudian klik. Kalau di sini nanti sudah muncul nama filenya ya Bapak Ibu, kalau berhasil itu muncul nama filenya. Misalnya Agung gitu ya, Agung tugas 1 misalnya seperti itu ya. Itu akan muncul nama filenya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu bisa klik kumpulkan tugas yang ada di bawah sini. Oke. Nah, ini tips Bapak Ibu. Ini tips tapi penting. Tips tapi penting. Ya. Bapak Ibu mohon dapat membaca dengan teliti untuk aktivitas. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ada di aktivitas tugas itu TM2.2. Saya kurang tahu nanti kalau di BM, di belajar mandiri, juga ada yang seperti ini. Ketika mengerjakan tugas itu ada sub menunya, ya. Sama seperti modul, tadi kan ada
bahan bacaan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus lihat lagi ketika mengerjakan tugas, ada berapa tugas. Di sini ada kegiatan 1, 2, dan 3. Artinya apa? Setiap kotak kegiatan ini punya tugasnya yang harus dikerjakan masing-masing. Artinya apa? Ada 3 file yang harus, atau ada tiga tugas yang harus dikerjakan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mewaspadai. Nah, ini sudah saya berikan nih, waspadalah, waspadalah. Jika ada tugas yang memiliki lebih dari satu tab, gitu ya, Bapak Ibu, ini harus dikerjakan, setiap tab harus ada jawabannya. Setiap kegiatan harus ada jawabannya, gitu ya. Lalu tipsnya bagaimana, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kami harapkan hanya mengerjakan dalam satu file saja. Katakanlah di sini ada 3 tugas ya. Bukan berarti Bapak Ibu membuat 3 file terpisah. Jangan ya, jangan. Jadi walaupun ada 3 tugas, filenya tetap satu Bapak Ibu. Jadi tugas pertama paling atas dikasih huruf besar semua mungkin sebagai penanda. Tugas 1 gitu ya, huruf besar di bold, dikasih kapital semua gitu ya. Lalu jawabannya tugas 1 apa? Lalu di bawahnya jawaban tugas 1, Bapak Ibu tulis lagi tugas 2 gitu ya. Sama dihitamkan, di bold, diperbesar hurufnya sebagai penanda bahwa itu tugas yang kedua. Kemudian jawabannya lagi untuk yang tugas 2 apa? Ya. Kemudian di bawah jawaban tugas 2, Bapak Ibu kasih judul lagi, tugas 3 atau tugas kegiatan 3 gitu ya. Dibesarkan, capital lock, di bold, hitamnya yang paling cerah gitu. Setelah itu di bawahnya jawabannya. Jadi dalam satu file, Bapak Ibu sudah ada 3 tugas, gitu ya, 3 tugas sehingga ini tidak akan terlewat gitu ya Bapak Ibu. Kalau khawatir kalau Bapak Ibu pertama unggah filenya 3 kali gitu ya, itu khawatir ada yang lupa. Yang kedua, sistem di LMS ini, ketika Bapak Ibu sudah unggah tugas pertama, misal ini kalau terpisah-pisah filenya ya, Bapak Ibu sudah unggah tugas pertama, lalu unggah lagi tugas kedua. Nah, tugas pertama ini akan terhapus Bapak Ibu, ya, akan terhapus. Jadi sebaiknya untuk amannya maka semua jawaban jadikan satu file saja, kemudian diunggah. Gitu. Jadi cukup satu file. Oke. Ah, selesai. Contohnya seperti apa? Nah, ini saya ada contohnya Bapak Ibu untuk bentuk pengerjaan tugasnya Bapak Ibu. Bentar. Contohnya seperti ini. Mana dia? Ah, ini. Oke. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu, ini. Saya berikan ini. Tugas pertama, bahan bacaan 1 atau kegiatan 1. Bebas ya Bapak Ibu. Kemudian ini isi jawabannya. Ya. Kemudian tugas kedua untuk kegiatan kedua. Ini file tugasnya masih tugas 1 Bapak Ibu. Kan semua dalam satu tugas. Tugas 1 tapi punya 3 subtugas, yaitu kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Ya. Nah, kalau saya di sini pakai bahan bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini saya salah ini. Harusnya kegiatan 1, 2, dan 3. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dijadikan satu semua seperti ini kan enak ya Bapak Ibu, tinggal cari satu file saja, di-upload, selesai. Bapak Ibu sudah tenang. Nanti fasilitator yang akan menilai. Seperti itu. Dan fasilitator juga tidak bingung Bapak Ibu, tidak kesulitan. Kalau satu file kan terlihat semua.
Kalau filenya dipisah-pisah, Bapak Ibu lupa, nanti Bapak Ibu dijapri sama fasilnya. Ini belum diunggah ini tugas nomor 2-nya gitu kan, atau kegiatan 2-nya belum diunggah. Nanti bingung lagi begitu ya. Tapi kalau satu file itu kan sudah aman seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada lagi yang ditanyakan. Bisa resen saja dan dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Ya, Bu Siti Aisyah, ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Jelas sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sudah jelas, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Abdul Fattah Nur ya. Oke, Pak. Silakan Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Nur, laboran dari SMP Negeri 1 Dau. Yang saya tanyakan terkait dengan LMS, apakah kan dalam bentuk PDF, apakah ada aturan seperti menggunakan kertas apa, fontnya menggunakan apa? Yang kedua, apakah undangan yang ke hotel di Batu itu sudah ada edarannya, Pak ya? Karena saya belum tahu infonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya menyebutnya jenengan apa Pak? Pak Nur, Pak Pak Fattah atau Pak Fatah, Pak. Abdul? Pak Pak Fatah. Fattah. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan aturan penggunaan font atau ukuran kertas tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, jadi bebas mau pakai A4 ya di format filenya pakai A4, mau pakai legal, mau pakai letter, tidak ada masalah. Fontnya juga seperti itu, tidak ada masalah, mau pakai Arial, mau pakai Times New Roman, bebas Bapak Ibu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, surat undangan untuk tatap muka itu sudah bersama dengan surat undangan jadi satu di surat undangan pelatihan. Apakah jenengan belum terima, Pak? Pak Fatah. Oh iya, berarti saya kurang teliti, Pak. Coba saya buka lagi. Matur nuwun sangat. Oke, sami-sami Pak. Oke. Di dalam surat undangan itu ada tanggal untuk tatap mukanya dan lokasi kegiatan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fatah. Selanjutnya, tadi ada yang resen Bu Lisa kayaknya. Apa saya salah baca ya? Ya, Bu Lisa. Bu Lisa dulu, silakan Bu Lisa. Siang Pak Agung, mohon maaf izin Yang Bu. bertanya. Ini kan apa namanya? Kalau di LMS mungkin sebelumnya kan saya pernah ikut pelatihan yang di Pusdiklat Perpusnas. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, karena kan ada beberapa macam ya yang tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, seandainya kita misalnya adakah fasilitator yang mengingatkan atau mungkin kayak seperti ketua kelas gitu yang mengingatkan ini tugas ini ada yang belum loh gitu maksudnya seperti itu. Apakah nantinya ada atau gimana Pak? Saya karena ini baru pertama kali jadi kami mohon arahannya gitu Pak. Baik. Baik, terima kasih Bu Lisa. Iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Kalau yang ketua kelas mengingatkan itu mungkin pada saat tatap muka ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau selama sesi belajar mandiri, itu ketua kelas tidak punya akses. Siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan. Itu tidak punya akses. Yang punya akses itu fasilitator dan admin, saya, gitu ya. Yang punya akses itu. Nanti mungkin bisa komunikasi dulu dengan fasilitator. Bapak Ibu fasilitator itu sudah ada di WhatsApp grup Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan berkenalan setelah sesi ini mungkin akan berkenalan gitu. Seperti itu Bu Lisa. Baik. Sami-sami. Tadi ada yang resen satu lagi siapa ya? Saya kok Bu Emma, okay. Silakan Bu Emma. Iya Pak. Suaranya menggema ini Bu.
Apakah ada perangkat lain di sekitar jenengan, Bu, yang sama-sama? Enggak nih Pak. Oh ya, Sebentar Pak. nggih, nggih. Iya Pak. Sudah Pak. Apa masih menggema? Masih menggema, Ibu, nggih. Jenengan mungkin pakai speaker mungkin atau gimana? Speaker eksternal gitu. Buka, Pak. Buka, Saya nggih. tanya pakai chat aja ya Pak. Oh, nggih, siap, siap. Nggih, nggih, Bu Emma, nggih. Baik, di kolom chat Bapak Ibu juga menyatakan ada yang belum menerima undangan, nggih. Nanti akan kami share, nggih, Bapak Ibu, untuk undangannya di WhatsApp group, nggih. Jadi jangan khawatir. Oh, Bu Emma mau menanyakan soal surat undangan. Nanti kami share, Bapak Ibu, kalau memang belum dapat surat undangannya, belum dikirim oleh dinas atau ya sekolah mungkin, nggih. Seperti itu. Silakan Bu Esti. Terima kasih Pak Agung untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Bu Esti, Oke. silakan. Mohon izin bertanya Bapak kepada pada laman LMS saya. Saat ini ketika saya buka tuh berbahasa Inggris gitu. Saya kayak gini karena yang di share screen kan Pak Agung kan berbahasa Indonesia. Apa bisa dipandu Pak untuk bisa mengubah settingannya yang semula berbahasa Inggris jadi berbahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, saya kok otomatis bahasa Indonesia ya Bu ya? Oh gitu ya, Pak. Nanti, iya, Otomatis ya. Saya juga mencari-cari settingannya di mana ini, tapi ternyata memang kodarullah berbahasa Inggris. Mungkin nanti kami, akan saya coba berpindah ke perangkat. Mungkin dalam LMS ini saya bisa mengerjakan pakai tab kan, Bapak, untuk melihat-lihat. Nanti akan bisa. saya coba, saya kabari progresnya Oke. bagaimana. Terima kasih itu dulu, Pak Agung. Terima kasih Besti. Ya, kalau perangkat bisa menggunakan apa saja untuk membaca ya Bapak Ibu. Sekali lagi untuk membaca tidak masalah Bapak Ibu mau menggunakan HP, tablet, PC atau laptop dipersilahkan. Tapi untuk mengunggah tugas, nah itu yang kami sarankan mungkin lebih mudah menggunakan PC atau laptop ya Bapak Ibu. Oke. Untuk bahasa nanti kami carikan settingnya. Nah, ini sudah dijawab sama Pak Christopher Brian ini di chat ini dari setting Chrome-nya Setting seperti itu. Chrome-nya ternyata. Iya. Terima kasih, Pak Christopher. Nah, terima kasih Pak Christopher. Baik. Pak Rizaldi juga menyampaikan itu tips seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu, nanti di hari eh, mungkin Jumat ya, Bapak Ibu, Jumat, saya akan mengirimkan email ya ke email pribadi Bapak Ibu ya, bukan yang akun belajar. Nanti kami akan minta sediakan form lagi khusus untuk mengisi email Gmail pribadi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan konfirmasi terkait dengan kehadiran. Apakah konfirmasinya dapat hadir saat sesi tatap muka atau berhalangan. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti hari Jumat, tidak sekarang Bapak Ibu, hari Jumat. Begitu. Baik. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Kalau memang ada yang kesulitan selama kegiatan 1 minggu ini terkait dengan teknis LMS ya Bapak Ibu, bukan bagaimana mengerjakan tugasnya ya, bisa ditanyakan di grup. Insya Allah kami akan siap bantu teknisnya seperti itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah tidak ada pertanyaan lagi ya terkait administrasinya. Sudah jelas semuanya. Terkait dengan saya kembali ke LMS, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas, Baik. Pak. Alhamdulillah.
Kalau memang nanti ada kendala, silakan tetap disampaikan di WhatsApp grup saja nih, Bapak Ibu. Baik. Pak, Bu Devi, ini saya lihat open mic, mungkin mau ya, bertanya, silakan. bertanya Pak, apakah selama hari ini, hari Senin sampai hari tanggal 12 sampai tanggal 19 itu kita setiap hari Zoom seperti ini atau bagaimana Ya, mekanisme? Oke, terima kasih ya. Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya juga lupa menyampaikan hal ini. Bapak Ibu, untuk Zoom itu hanya saat ini saja. Setelah ini tidak ada lagi Zoom Bapak Ibu sampai dengan tatap muka. Tidak ada lagi nggih Bapak Ibu. Zoom itu hanya sekali saja saat ini saja. Jadi setelah selesai Zoom ini, Bapak Ibu bisa melihat LMS, melihat di kotak pendahuluan gitu ya, diperiksa apakah tes awalnya sudah dibuka atau belum gitu nggih. Silakan kalau sudah dibuka silakan mengerjakan sehingga bisa masuk ke kotak berikutnya, belajar mandiri. 7 hari ini Bapak Ibu manfaatkan untuk mengerjakan tugas semuanya yang ada di kotak belajar mandiri. Jangan lebih dari itu ya Bapak Ibu ya. Tugas belajar mandiri itu saja yang dikerjakan ya, dari modul 1 sampai modul berapa tadi, 3 ya kalau nggak salah. Itu saja. Yang di tatap muka jangan dikerjakan sekarang Bapak Ibu. Nanti itu dikerjakan nanti saat tatap muka saja. Jadi sesuai porsinya saja ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga banyak tugas di sekolah. Jadi ya sudah fokus saja di kotak belajar mandiri dan tes awal. Seperti itu. Mohon dapat dipastikan semuanya selesai yang belajar mandiri itu. Itu mungkin Bu Devi. Semoga menjawab. Kemudian untuk Bu Siska, untuk link belajar mandiri itu di LMS sih Bu Siska. Tautannya ada di LMS ya. Jadi nggak di-share di grup gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu akses LMS-nya, mengerjakan tes awal dulu, baru bisa mengakses kotak belajar mandiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti jam 3 sore kalau nggak salah tes awal itu sudah dapat diakses nggih Bapak Ibu. Nggih. Tips untuk mengerjakan tes itu pilih waktu yang internetnya stabil nggih Bapak Ibu dan lagi longgar. Bapak Ibu tidak sedang sibuk, mungkin ada tugas dari Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Kerjakan dulu tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu baru mengerjakan tes awal. Karena tes awal ini kan tidak harus jam 3 sore, tapi mulai diaksesnya jam 3 sore sampai dengan batas waktu yang lumayan lama kok Bapak Ibu. Jadi pilih waktu yang senggang dan internetnya stabil. Jadi ketika mengerjakan tes awal nanti tidak terjadi kendala. Gitu Bapak Ibu. Untuk tautan presensi sudah kami share kembali di kolom chat. Bagi yang belum, silakan presensi. Cara presensinya Bapak Ibu login dulu ke email ya, bisa email pribadi atau email belajar bebas, baru bisa melakukan presensi. Karena kalau tanpa login tidak bisa melakukan presensi Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa kita akhiri sesi pengenalan LMS pada siang hari ini sampai sore. Gitu Bapak Ibu, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum diakhiri mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu fasilitator. Silakan Bapak Ibu fasilitator, mungkin ada tambahan dari Bu Mufidah. Kemudian saya lihat di sini ada tadi Pak Kamim, nggih. Pak Kamim, ada Bu, apa lagi ya? Nggih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu fasilitator, dipersilahkan. Kalau password belajar ID, japri aja Bapak Ibu ke saya. Nanti saya jawab setelah Zoom selesai nih Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada tambahan dari Bapak Ibu fasilitator, izin kami tutup sesi
pengenalan LMS pada hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu fasilitator dan terima kasih pada PIC Pak Nur Rohman dan tim dari kegiatan kegiatan pelatihan tendik, ada Pak Ari Widodo juga selaku tim dari data. Terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.